Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah teori bahasa dan otomata di pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester UTS. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materi kita, itu masuk ke pembahasan mengenai aturan produksi untuk FSA. Baik, di pertemuan awal kemarin kita sudah membahas mengenai aturan produksi untuk sebuah bahasa, tata bahasa di bahasa formal ini. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita mengkonstruksikan dari sebuah FSA itu menjadi aturan produksi. Seperti apa? Nanti kita akan lihat langkah-langkahnya. Nah, yang jelas untuk otomata berhingga atau finite otomata itu dia menspesifikasikan bahasa sebagai himpunan transisi dari state awal ke state akhir. Nah, perlu diperhatikan state-state yang bisa menuju state akhir. Yang kita lihat adalah state-state yang bisa menuju atau mencapai state akhir. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Di langkah-langkah untuk menentukan atau mengkonstruksikan aturan produksi dari sebuah FSA tersebut. Yang pertama itu kita beri simbol non-terminal untuk setiap state. Nah, karena nanti kita akan lihat format aturan produksi itu mungkin masih ingat di awal kemarin seperti ini. Kita beri simbol non-terminal. Jadi untuk setiap state itu kita kasih simbol non-terminal. Kemudian nanti kita lihat transisinya. Nah, transisi ke state buntu itu diabaikan, kecuali transisi dari state akhir. Kemudian state awal yang juga akhir, yang masih memiliki transisi keluar, itu dianggap memiliki transisi E atau epsilon, kecuali jika arah transisinya mengarah ke state itu sendiri. Kemudian state akhir yang memiliki transisi ke arah state buntu dianggap memiliki transisi E. Nah, berikutnya state akhir yang tidak memiliki transisi keluar itu diberi simbol E. Jadikan setiap input pada transisi menjadi simbol terminal. Nah, ketentuan seperti itu ya. Jadi setiap input itu jadi simbol terminal nantinya. Ya. Kemudian format aturan produksinya masih ingat di awal kemarin. Nah, simbolnya seperti ini biasanya. Ini adalah, anggap ini alpha, menghasilkan beta. Nah, jadi betanya ini nanti bisa berupa gabungan antara non-terminal dengan terminal atau hanya terminal saja. Nah, sedangkan untuk bahasa reguler itu dia alfanya itu biasanya hanya sebuah simbol non-terminal. Oke, nah kita lihat contoh di sini. Di sini ada sebuah FSA. Kita disuruh menentukan FSA ini, mengkonstruksikan ke dalam aturan produksinya. Nah, kira-kira aturan produksinya seperti apa untuk FSA ini? Jadi dari FSA ini kita bisa menentukan sebuah bahasa. Dari aturan produksi juga kita bisa menurunkan bahasa. Nanti bahasa yang dihasilkan ya harus sesuai dengan aturan produksi maupun dengan FSA ini. Makanya dari FSA ini bisa kita konstruksikan
bagaimana aturan produksinya yang membentuk bahasa pada FSA ini. Oke. Nah, untuk FSA-nya seperti ini. Di sini ada transisi E-nya. Kemudian dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 state. Nah, nanti masing-masing state ini akan kita simbolkan menjadi simbol non-terminal. Kemudian inputnya itu menjadi terminal. Oke, kita lihat. Nah, kita misalkan Q0 ini sebagai S, Q1 itu kita anggap sebagai A, sebuah simbol non-terminal. Kemudian Q2-nya B, kemudian Q3-nya C, dan Q4-nya ini adalah empty sesuai dengan ketentuan di sini tadi. State akhir yang tidak memiliki transisi keluar itu diberi simbol I. Nah, seperti itu. Jadi Q4 ini karena ini adalah state akhir, kemudian dia tidak mempunyai transisi keluar, maka kita nyatakan sebagai I atau epsilon. Nah, dari sini bisa kita tentukan aturan produksinya itu adalah Q0 ini sebagai S, kemudian dia ada transisinya itu adalah A inputnya, maka A itu menjadi simbol terminal A, kemudian dia menuju ke Q1. Q1 itu adalah non-terminal A besar, maka aturan produksinya bisa kita tentukan itu bahwa S itu adalah S menghasilkan A kecil A besar. Seperti ini untuk yang ini. Kemudian kita teruskan lagi. Sekarang untuk yang Q1-nya. Nah, Q1 itu adalah A. Ini Q1-nya A. Transisinya E, empty, maka bisa kita tidak tulis. Menuju ke B. B itu adalah Q2. Nah, aturan produksinya jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa Q1 itu punya dua cabang. Di transisinya ada yang ke Q2, kemudian ada yang ke Q3. Maka, nah A ini selain dia menghasilkan B, Q2, dia juga, kalau kita lihat dari diagram ini, dia menuju ke transisinya itu mengarah ke Q3. Maka A selain menghasilkan B juga menghasilkan C. Nah, ini bisa kita tulis langsung seperti ini, atau dia A itu menghasilkan B, kemudian A juga menghasilkan C. Nah, di awal kemarin kita sudah bahas juga. Nah, seperti ini, aturan produksi yang seperti ini bisa kita singkat penulisannya menjadi seperti ini. Nah, itu. Dengan memberikan simbol, ini simbol alternate, atau, jadi garis tegak lurus seperti ini. Jadi A selain menghasilkan B, A juga menghasilkan C. Ada dua cabang seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sekarang untuk yang Q2. Nah, untuk yang Q2 ini, Q2 itu adalah B, non-terminalnya. Maka B ini ada transisi yang menuju ke state itu sendiri dengan inputnya A. Maka kita buat aturan produksinya itu adalah B menghasilkan inputnya A, jadi sebuah terminal, simbol terminal. Nah, menuju ke mana? Mengarahnya ke state itu sendiri, berarti ke B itu sendiri. Aturan produksinya jadi B menghasilkan AB. Itu. Kemudian
kita perhatikan juga bahwa di sini transisi keluar dari Q2 itu selain dengan simbol input A ini ke dirinya sendiri, kemudian untuk yang B-nya dia ke state akhir. Nah, karena state akhir ini tadi tidak ada transisi keluar lagi, maka ini dianggap empty. Nah, sedangkan di sini transisinya dengan inputnya B kecil terminal. Maka di sini artinya B ini sudah menuju ke terminal. Terminal dengan simbolnya atau inputnya B tadi, B kecil. Maka ini kalau kita lihat di aturan produksi ini, yang ini sudah tidak bisa diturunkan lagi. Itu dia sudah mencapai state akhir. Jadi kalau dalam bentuk aturan produksinya dia sudah sampai ke terminal, tidak bisa diturunkan. Kalau kita lihat di diagram transisi ini dia sudah mencapai state akhir. Artinya dia boleh berhenti di sini. Jadi transisinya itu ini merupakan salah satu string yang diterima. Dari A ke B ini itu diterima oleh FSA ini. Nah, dalam bentuk aturan produksi dia seperti ini. Oke, kemudian untuk yang ketiganya, yang C-nya. Nah, C, ketiga ini adalah C. Dengan inputnya B, dia pindah ke, atau transisinya itu menuju ke state itu sendiri. Maka, dalam bentuk aturan produksinya itu C menghasilkan BC. Kemudian sama seperti yang tadi, selain ada B-nya itu ke dirinya sendiri, ada lagi transisi dengan input B yang mengarah atau berpindah ke Q4. Nah, Q4 itu adalah empty. Maka, nah, di sini ada alternatifnya. Jadi C selain menghasilkan BC yang balik ke sini, dia juga menghasilkan terminal B, simbol terminal punya B tadi. Maka sama seperti kasus yang tadi, yang Q2. Nah, yang untuk yang aturan produksi untuk C ini atau Q3 ini dia ada dua kemungkinan, BC kemudian terminal B. Jadi kalau di sini kita lihat arahnya dia bisa berhenti sampai di sini atau dia bisa lanjut lagi ke sini lagi atau berulang-ulang B-nya ini. Maka dalam bentuk aturan produksinya kita menyatakan sebagai B C besar. Oke, kemudian nah itulah aturan produksi untuk FSI. Jadi perlu diperhatikan ya, kita perhatikan state-state yang menuju state akhir. Kemudian kalau misalkan dia state akhir tapi dia tidak punya transisi keluar, maka itu kita nyatakan sebagai empty seperti ini. Baik, nah sekarang kita lihat contoh lagi. Nah, di sini contoh yang kedua ini FSA-nya. Nah, kita mau nyatakan juga bagaimana aturan produksinya. Nah, di sini perhatikan Q0-nya ini merupakan state akhir, kemudian sekaligus state awal juga. Kemudian dia juga ini state akhirnya ini masih ada transisi keluar. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk aturan produksinya. Baik, nah kita misalkan dulu masing-masing state itu sebagai sebuah simbol non-terminal, jadi huruf besar. Nah, Q0 ini merupakan state awal juga state akhir.
Nah, P0 itu sebagai W, kita nyatakan sebagai W. Kemudian aturan produksinya adalah karena dia state akhir, maka di sini ada intinya. Selain dia ada transisi menuju ke X atau Q1 ini. Jadi kita buat AX, kemudian karena dia state akhir, K dia adalah empty. Nah, jadi kalau kita berhenti di sini berarti dia empty. Tapi kalau kita lanjutkan dia jadi A X. Oke, kemudian untuk X-nya ada input B, kemudian menuju ke Q2, ke Q2 Y, K, X itu menghasilkan B, Y. Oke, kemudian Y-nya menghasilkan B, Z, ketika itu adalah Z. Nah, Z itu balik lagi ke A, W. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu untuk mengkonstruksikan aturan produksi dari sebuah FSA. Nanti dilihat lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian mungkin nanti akan ada latihan yang harus kalian selesaikan. Untuk materi pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.